Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Niken Eka Friani, sahabat rumah belajar dari Kalimantan Barat tahun 2021. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana ya pemanfaatan fitur rumah belajar dalam pembelajaran di tempat tugas saya di SD Negeri 29 Idai. Simak ya, terus ikuti bagaimana ya prosesnya. Terima kasih. Sahabat rumah belajar, sebagai seorang guru yang mengajar di daerah perbatasan, banyak sekali rintangan dan halangan yang harus kami atasi seperti tidak adanya jaringan listrik PLN di sekolah, sinyal yang sulit, kurangnya gedung kelas atau lokal sekolah, sehingga dua kelas harus digabung dengan diberi pembatas papan kayu sebagai penyekat ruangan. Namun saya selaku guru kelas selalu berupaya menggunakan berbagai metode dan pendekatan joyful learning dan memanfaatkan alam sebagai media belajar siswa. Pembelajaran yang semula dilaksanakan dengan pemberian tugas di rumah dengan mengurangi kegiatan tatap muka di sekolah pun harus dilakukan. Awal semester tahun 2021, secercah harapan telah muncul. Dengan diizinkannya sekolah melaksanakan tatap muka terbatas atau PTMT. Siswa telah antusias untuk masuk kelas, namun antara harapan dan kenyataan sungguh berbeda. Siswa masih ada yang tidak masuk, tidak bersemangat, dan bahkan lupa baca tulis serta berhitung. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi learning loss, karena siswa melupakan apa yang diajarkan di kelas, pengalaman yang diperoleh memudar dan ditakutkan akan hilang. Hilangnya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi siswa, sedangkan saat ini kemampuan literasi siswa tersebut akan diuji melalui asesmen kompetensi minimum. Sehingga saya melakukan inovasi pembelajaran dengan pembelajaran etnomatematik berbasis budaya Dayak berbantu aplikasi rumah belajar di daerah 3T. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal jenis-jenis kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya. Sahabat rumah belajar, sudah tahu belum jenis-jenis kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya? Jika sahabat rumah belajar belum mengetahuinya, kali ini ibu akan memberitahukannya kepada kalian. Sebelumnya, apakah kegiatan ekonomi itu ya? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka jenis kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, pertama, kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai antara lain nelayan, budidaya ikan, budidaya udang, budidaya mutiara, budidaya rumput laut, dan objek wisata. Yang kedua, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah antara lain pertanian, palawija, perkebunan buah, perindustrian seperti pabrik tekstil, industri makanan dan minuman, serta industri otomotif. Ketiga, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi, antara lain perkebunan sayuran dan buah-buahan, perkebunan teh dan kopi, serta usaha tempat wisata. Anak-anak di hulu Kalimantan Barat yang berada di pelosok negeri juga suka membantu orang tua di ladang dan mencari daun pakis muda untuk dimasak, mencari durian di hutan, dan terkadang menjual hasil panennya kepada warga. Mereka telah mengenal harga-harga barang, serta melakukan transaksi jual beli hasil panen seperti menjual kacang panjang, timun, cabai, kentang, bawang merah, bawang putih, dan hasil ladang lainnya. Sahabat rumah belajar, anak-anak di pelosok negeri juga tidak ingin tertinggal dengan anak-anak di kota. Salah satu solusi yang dilakukan oleh ibu sebagai guru di SD Negeri 29 Idai adalah dengan memanfaatkan aplikasi rumah belajar yang dapat diunduh di Play Store dan nantinya dapat dimanfaatkan secara offline. Aplikasi rumah belajar memiliki beberapa fitur utama, di antaranya adalah sumber belajar, buku sekolah elektronik atau BSE, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya. Khusus di daerah 3T yaitu terluar dan tertinggal, yang mana sinyalnya sulit,
Bapak Ibu guru dapat mendownload video pada aplikasi Rumah Belajar pada perangkat smartphone yang dimiliki dan digunakan untuk membantu siswa dalam belajar, seperti yang telah saya lakukan. Tentunya siswa akan lebih tertarik, termotivasi, serta terangsang kemampuan nalar serta kreativitasnya. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk mampu menguasai berbagai literasi, seperti literasi numerasi pada pembelajaran matematika, literasi membaca, dan belajar literasi digital. Karena saat ini dunia berada dalam genggaman, serta belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Saya sebagai seorang guru dan sahabat Rumah Belajar telah melakukan berbagai sosialisasi, seperti sosialisasi dengan Bapak Ibu guru di SD Negeri 29 Idai maupun peserta didik di SD Negeri 29 Idai. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah inovasi pembelajaran selama PTMT di daerah 3T dengan menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang telah saya lakukan. Semoga tetap semangat dan terus berjuang, berkolaborasi, berbagi, dan bermanfaat bagi siswa dalam pembelajaran tentunya.